Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan untuk seleksi CSN tahun 2023, yang mana di video ini khusus kami akan membahas terkait dengan mengenai kriteria, kemudian afirmasi, dan juga nilai ambang batas P3K tahun 2023. Karena yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya per tanggal 13 September 2023 kemarin itu sudah diterbitkan mengenai keputusan Menpan RB untuk aturan ataupun mekanisme seleksi P3K tahun 2023. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Baik, langsung saja Bapak Ibu, di sini kami sudah meringkas ataupun merangkum dari keputusan Menpan RB yang tentunya mengatur mengenai mekanisme seleksi P3K tahun 2023. Nah, panduan kita ataupun acuan kita terkait dengan pembahasan di video ini tentunya aturan resmi yang sudah dirilis ataupun diterbitkan oleh Kemenpan RB, yaitu nomor 648 dan juga 649 yang akan kita sampaikan di video ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita di sini membahas mengenai kriteria pelamar P3K 2023 berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 49 tahun 2023 khususnya untuk P3K guru Bapak Ibu ya. Karena P3K guru itu diatur dalam keputusan Menpan RB nomor 649. Nah, di sini kita akan memperjelas atau menyampaikan kepada rekan-rekan semua yang mungkin masih bingung ataupun bertanya mengenai kriteria pelamar di sini, bahwasanya untuk kriteria pelamar P3K 2023 di dalam keputusan Menpan RB tersebut itu ada penjelasan mengenai penetapan kebutuhan terlebih dahulu. Nah, untuk penetapan kebutuhan ini itu dibagi menjadi dua Bapak Ibu. Ada penetapan kebutuhan khusus dan juga penetapan kebutuhan umum. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang pertama untuk yang kebutuhan khusus maksudnya itu ada beberapa kriteria pelamar yang dikhususkan atau bisa dibilang mungkin yang diprioritaskan Bapak Ibu untuk seleksi P3K 2023. Nah, di sini ada beberapa kriterianya. Yang pertama adalah pelamar prioritas atau juga masuk kategori P1 di tahun 2022 atau disilakan dengan guru lulus passing grade tahun 2021. Jadi bagi rekan-rekan yang masuk ke dalam kriteria pelamar prioritas ini yaitu P1 ataupun guru lulus PG 2021 yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2022 itu masuk ke dalam penetapan kebutuhan khusus dan termasuk untuk kriteria pelamar prioritas. Jadi jelas Bapak Ibu bagi rekan-rekan sekalian yang P1 di tahun 2022 itu masuk ke dalam pelamar prioritas di tahun 2023. Nah, kemudian di urutan yang kedua untuk kebutuhan khusus ini ada pelamar ataupun kriteria pelamar STHK 2. Nah, ini tentunya bersumber dari database BKN ataupun bagi rekan-rekan honor STHK 2 yang masuk ke dalam database BKN itu berada di kebutuhan khusus ataupun kriteria pelamar yang menjadi urutan kedua ataupun setelah P1 untuk seleksi P3K 2023. Kemudian setelah untuk STHK 2 baru ke kriteria pelamar selanjutnya adalah guru honorer sekolah negeri. Nah, di sini Bapak Ibu, guru honorer sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun Bapak Ibu untuk masuk ke dalam kriteria pelamar yang masuk penetapan kebutuhan khusus untuk seleksi P3K 2023. Nah, selanjutnya kita beralih untuk yang penetapan kebutuhan yang umum atau kategori yang umum kita sebut saja itu ada lulusan PPG yang tentunya terdaftar dalam database Kemendikbudristek untuk yang lulusan PPG ini. Kemudian yang kedua ada guru yang terdaftar pada Dapodik Kemdikbudristek. Nah, tentunya ini bagi rekan-rekan guru swasta, kemudian juga guru honor sekolah negeri yang mungkin terdaftar Dapodik memiliki masa kerja kurang dari 3 tahun. Jadi, rekan-rekan sekalian itu masuk ke dalam kriteria kebutuhan umum nantinya. Nah, ini
dari kesimpulan kita dapatkan dari keputusan Menpan RB nomor 649 tahun 2023 mengenai kriteria pelamar P3K 2023 Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi untuk urutan pelamarannya Bapak Ibu. Nanti setelah dibuka pendaftaran, dijelaskan di dalam keputusan Menpan RB tersebut, itu di dalam diktum ke-12, bahwasanya untuk pelamaran lowongan nantinya kebutuhan P3K guru ini di tahun anggaran 2023 ini ada kata-kata didahulukan Bapak Ibu. Jadi benar-benar ini ada semisal untuk diprioritaskan berdasarkan kebutuhan tadi ya. Nah, di sini ada kata-kata didahulukan secara berurutan. Nah, tentunya nanti ini akan kita lebih jelas ataupun lebih detail penjelasannya nanti di Juknis Kemendikbudristek ya untuk P3K guru khususnya. Namun di sini itu disampaikan ataupun tertulis didahulukan secara berurutan bagi. Nah, di sini yang pertama itu adalah pelamar prioritas. Kemudian selanjutnya STHK 2, kemudian baru ke guru non ASN atau guru honorer di sekolah negeri, dan kemudian baru pelamar pada kebutuhan umum. Nah, tentunya kebutuhan umum tadi ada lulusan PPG dan juga guru sekolah yang terdaftar di dalam Dapodik Kemendikbudristek. Jadi ini adalah urutan ya, urutan pelamaran lowongan kebutuhan P3K guru tahun anggaran 2022 yang diurutkan Bapak Ibu ya secara berurutan. Tentunya yang mendahulukan untuk yang P1 ya, pelamar prioritas atau P1 yang sudah lulus PG yang tidak mendapatkan penempatan di tahun 2022 kemarin Bapak Ibu. Nah, ini untuk urutan pelamaran lowongan nantinya. Nah, selanjutnya mengenai pembobotan nilai. Nah, untuk pembobotan nilai seleksi kompetensi dan wawancara yang mana sudah kita ketahui juga di dalam keputusan Menpan RB tersebut, itu di tahun 2023 ini tidak lagi menggunakan CAT UNBK Bapak Ibu ya, tapi menggunakan CAT BKN. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu untuk jumlah soalnya. Sehingga kalau menggunakan CAT BKN dan untuk seleksi kompetensinya itu juga tidak lagi kita lihat di dalam keputusan tersebut itu tidak ada lagi mengenai tes observasi. Namun untuk kompetensi yang diujikan nanti itu ada kompetensi teknis. Ya Bapak Ibu, ada kompetensi teknis, kemudian ada kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan juga nanti ada wawancara. Nah, untuk jumlah soalnya di sini ada totalnya 145, 90 untuk teknis, 25 untuk manajerial, 20 untuk yang sosial kultural, dan 10 untuk yang wawancara. Nah, inti untuk jumlah soal dan seleksi kompetensi yang diujikan nanti menggunakan CAT BKN. Nah, mengenai dengan pembobotan nilainya, di sini terdapat juga perbedaan Bapak Ibu antara pelamar yang kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Nah, mungkin di sini terletak itu perbedaan seleksi ataupun afirmasi yang diberikan bagi untuk yang pelamar khusus ataupun kebutuhan khusus Bapak Ibu. Nah, kita lihat yang pertama untuk pelamar kebutuhan khusus. Untuk kompetensi teknisnya itu dijelaskan di dalam keputusan Menpan RB 649 bahwasanya untuk materi soal seleksi kompetensi teknisnya bagi pelamar pada kebutuhan khusus itu bobot jawaban benar itu paling rendah 1 dan nilai paling tinggi adalah 5 serta soal tidak terjawab bernilai 0. Artinya opsinya ada 5 nanti, semua opsi tersebut memiliki nilai Bapak Ibu. Dan nilai yang paling tinggi itu adalah 5. Jadi jangan sampai nanti rekan-rekan sekalian yang masuk ke dalam kriteria pelamar kebutuhan khusus ini tidak menjawab soal-soal untuk kompetensi teknisnya karena semuanya memiliki nilai. Sedangkan untuk kompetensi manajerialnya, yaitu untuk manajerial bobot jawaban benar itu paling rendah. Ya, paling rendah, ini bukan ya Bapak Ibu ya, yang di poin yang C, itu paling rendah 1 dan paling tinggi 4 serta soal terjawab tidak terjawab bernilai 0. Kemudian lanjutannya paling tinggi 4 serta soal tidak terjawab bernilai 0 Bapak Ibu ya, untuk yang manajerial dan sosial kulturalnya. Kemudian untuk yang wawancara, yaitu untuk materi soal wawancara itu bobot jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi adalah 4.
Nah, jadi kalau kita lihat lagi, kalau kita bandingkan untuk pelamar kebutuhan umum, di sini kita buka aturannya. Untuk yang pelamar kebutuhan umum ini, yang kompetensi teknisnya itu yang berbeda dengan kebutuhan khusus. Di mana kebutuhan umum sini untuk pelamar umum, untuk materi soal kompetensi teknisnya bagi pelamar yang kebutuhan umum, bobot jawaban benar itu bernilai 5 dan jawaban salah atau tidak terjawab bernilai 0. Jadi ini yang sangat membedakan antara pelamar kebutuhan umum dan pelamar kebutuhan khusus mengenai pembobotan nilai di kompetensi teknisnya. Sedangkan untuk manajerial sosiokultural itu sama dengan pelamar kebutuhan khusus, begitu pula dengan yang wawancara. Jadi itulah afirmasi yang diberikan tentunya yang membedakan nanti pelamar kebutuhan umum dan kebutuhan khusus di bagian pembobotan nilai untuk soal kompetensi teknisnya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut untuk mengenai nilai ambang batasnya. Nah, untuk nilai ambang batas tentunya diberlakukan lagi di tahun 2023 karena ini yang diujikan adalah kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dan juga wawancara. Untuk nilai ambang batas kompetensi teknis ini bisa kita lihat nanti di lampiran keputusan Menpan RB nomor 649. Tentunya untuk setiap jabatan itu berbeda Bapak Ibu ya. Misalnya guru IPA, guru SD, dan lain sebagainya, itu setiap jabatan berbeda untuk nilai ambang batas kompetensi teknisnya. Sedangkan untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural ini dihitung secara kumulatif, itu totalnya 117 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kulturalnya Bapak Ibu. Sedangkan untuk yang wawancara, itu untuk nilai ambang batasnya adalah 24 untuk yang wawancara, itu sudah dianggap memenuhi nilai ambang batasnya Bapak Ibu. Oke, itu untuk nilai ambang batas. Nah, selanjutnya mengenai afirmasi. Nah, untuk afirmasi yang sudah kita baca secara keseluruhan keputusan Menpan RB 649 ini, itu mengenai afirmasi serdik Bapak Ibu. Tentunya ini adalah sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemendikbudristek. Nah, ini mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Dan kalau kita hitung itu sekitar 100% ataupun 450. Seperti itu Bapak Ibu ya, nilai yang diperoleh bagi rekan-rekan yang memiliki serdik, baik itu untuk yang kebutuhan umum, pelamar kebutuhan umum, maupun pelamar kebutuhan khusus, khususnya yang mengikuti tes seleksi kompetensi. Karena untuk yang pelamar kebutuhan khusus yang pelamar prioritas tentunya tidak mengikuti seleksi lagi Bapak Ibu ya, karena menggunakan nilai seleksi kompetensi pada tahun 2021 yang sudah mencapai nilai PG-nya Bapak Ibu. Nah, itulah beberapa rangkuman atau yang bisa kami ringkaskan kepada rekan-rekan sekalian dari keputusan Menpan RB 649 yang juga banyak rekan-rekan tanyakan mengenai kriteria pelamar, kemudian urutan pelamaran nanti pada untuk lowongan pelamaran, kemudian afirmasi nilai ambang batas yang digunakan di tahun 2023. Nah, untuk yang P3K teknis di dalam aturan Kemenpan RB nomor 648 itu juga berlaku Bapak Ibu ya mengenai masa kerja sebenarnya. Kalau kita lihat lagi secara detail di dalam aturannya ataupun keputusan Menpan RB-nya itu dijelaskan sama dengan P3K guru tadi, tetap ada penetapan kebutuhan ya, jenis kebutuhannya ada sama, ada khusus dan juga umum. Nah, untuk yang khusus ini yaitu sama tadi ada STHK 2, kemudian ada tenaga non ASN. Nah, di sini dibagi lagi Bapak Ibu. Untuk yang tenaga non ASN itu setiap pelamar wajib. Nah, di sini ada keterangannya wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, yaitu ada 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun yang tentunya sesuai dengan jenjangnya Bapak Ibu ya, jenjang seperti pemula untuk yang 2 tahun, jenjang ahli muda 3 tahun, jenjang ahli madya 5 tahun, dan jenjang ahli utama untuk 7 tahun. Nah, kemudian untuk dosen juga disampaikan di sini kriteria untuk masa kerjanya, pengalamannya Bapak Ibu, pengalaman sebagai tenaga pengajar tentunya untuk dosen, dan kemudian untuk yang umum juga ada disampaikan Bapak Ibu untuk mengenai kriteria pelamarnya. Jadi secara jelas sudah digambarkan semua ataupun dijelaskan di dalam keputusan Menpan RB nomor 648 tahun 2023 untuk yang teknis. Itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua.
terkait dengan seleksi P3K 2023 yang tentunya untuk proses pendaftaran sebentar lagi akan dibuka Bapak Ibu ya. Kalau berdasarkan jadwal itu tanggal 16 September ya, seharusnya sudah buka hari ini. Namun kalau kita cek Bapak Ibu ya di portal, coba kita cek di portal SSCSN. Nah, untuk sampai saat ini itu belum ada terlihat tanda-tanda untuk pembukaan, namun tentu saja dicek selalu Bapak Ibu, mungkin di tanggal 16, 17 menjelang berdasarkan surat yang sudah dikeluarkan oleh BKN mengenai pembukaan pendaftaran CSN tahun 2023. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.